Jelek banget sinyalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divina Navalia Putri bersama dua rekan saya, Maya Aulia Putri dan Monika Dwi Hazari. Di sini kami akan mempresentasikan materi asesmen tentang kinerja sel. Lanjut, scroll. Jadi kami mengambil materi tentang sel, yaitu biologi SMA fase F kelas 11. Di mana capaian pembelajarannya ini sudah kami jabarkan di modul ajar maupun di LKPD sebelumnya yang kami buat, yaitu tentang peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel. Boleh langsung dilanjut ke bagian assessment. Baik, jadi kami membuat assessment di sini. Yang pertama ada assessment diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Di mana asesmen diagnostik ini kita buat untuk mengetahui kondisi peserta didik sebelum memulai pelajaran. Jika asesmen diagnostik non-kognitif itu tuh mengukur atau kita ingin mengetahui emosional siswa sebelum memulai pelajaran. Nah, di sini kami mengambil siswa akan menjelaskan tentang yang pertama, apa yang kamu rasakan saat ini, kemudian yang kedua, apakah kalian senang belajar biologi, kemudian yang ketiga, apa harapanmu setelah mempelajari bab ini. Jadi, asesmen diagnostis itu digunakan guru untuk mengetahui keadaan emosional peserta didik ya. Jadi, antara guru dan siswa itu lebih dekat, harapannya seperti itu. Kemudian, yang kedua, ada asesmen diagnostik non-kognitif. Kognitif. Maksudnya, di sini kita ingin mengetahui sejauh mana materi yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini kami memberikan pertanyaan materi dasar tentang makhluk hidup adalah makhluk yang kompleks karena terdiri dari bagian-bagian. Coba kalian urutkan dari yang sederhana ke kompleks: jaringan, organ, sel, sistem organ, dan organisme. Pertanyaan sesuai topik pembelajaran kita juga berikan di sini, yaitu terdiri dari 4, yaitu seperti manusia terdiri dari triliunan sel, apakah sel itu? Kemudian yang kedua, apakah sel itu hidup? Dan kemudian yang ketiga, apakah perbedaan sel hidup dan mati? Yang keempat, apakah semua sel sama? Misal sel bakteri dengan sel hewan. Nah, kemudian terdapat pertanyaan lanjutan setelah topik pembelajaran itu selesai, yaitu ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, jelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud tentang plasmolisis, tekanan turun, dan hemolisis. Nah, pertanyaan tambahan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana siswa telah mempelajari atau sejauh mana siswa paham terhadap topik pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada asesmen formatif. Jadi di sini asesmen formatif kami mengambil 3, yaitu yang pertama ada pengamatan profil pelajar Pancasila selama proses pembelajaran. Jadi dilakukan dengan selama proses diskusi, guru itu memperhatikan keaktifan peserta didik dan kemampuan dalam menjelaskan dan memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua ada formative assessment yang biasa dilakukan selama kegiatan berlangsung ketika siswa sedang berkegiatan. Jadi guru itu berkeliling dan berhenti sejenak di salah satu kelompok untuk mengamati kompetensi siswa yang terdapat di kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, ada asesmen formatif yang digunakan ketika siswa sedang berkegiatan, jadi guru itu berkeliling untuk mengamati keaktifan siswa ataupun melihat kendala yang mungkin timbul. Kemudian berikut adalah rubrik yang digunakan pada asesmen formatif yang akan dijelaskan oleh Maya Aulia Putri. Kepada Maya, saya persilakan. Baik, di sini ada rubrik penilaian profil pelajar Pancasila. Di sini ada tabel yang berisi nama siswa, lalu yang kedua ada penilaian kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan jumlah skor. Nah, di bagian
rubrik penilaian sikap ini, yang pertama indikator kreatif yang diamati yaitu mampu menyimpulkan hasil analisis, yang kedua mampu memberikan ide orisinil, yang ketiga mampu menyusun proyek yang tepat. Lalu indikator untuk gotong royong yang diamati, yang pertama terlibat aktif dalam kerja kelompok, yang kedua mengerjakan tugas sesuai kesepakatan bersama, yang ketiga mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok. Lalu indikator bernalar kritis yang diamati yaitu yang pertama sering bertanya, lalu yang kedua berani menanggapi jawaban teman, lalu yang ketiga adalah mengamati materi yang diajarkan. Lalu untuk rubrik penilaiannya eh, diberi skor 4 apabila semua indikator muncul. Skor 3 apabila hanya 2 indikator muncul, lalu yang 2 apabila hanya 1 indikator muncul, lalu skor 1 apabila tidak ada indikator yang muncul. Nah, penskoran nilai ini nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimum dikali 100. Saya kembalikan kepada Devina. Lanjut aja ya, kalau lanjut yang kedua, di sini ada rubrik penilaian portofolio nama. Di sini ada terdapat kelompok, jadi di sini nanti diisi nama kelompoknya, lalu anggota kelompok tersebut. Adapun aspek yang dinilai, yang pertama kelengkapan pengerjaan LKPD, yang kedua ketepatan waktu pengumpulan hasil karya, yang ketiga kerapihan pengerjaan hasil karya, yang keempat ketepatan pengerjaan LKPD. Skornya terdapat nilai 1 sampai 4. Akan dilanjutkan oleh Monica. Silakan, Mon. Selanjutnya yaitu kriteria. Pada bagian pertama yaitu ada aspek, kelengkapan pengerjaan LKPD. Yang kedua, ketepatan waktu pengumpulan hasil karya. Yang ketiga, kerapihan pengerjaan hasil. Yang keempat, karya. Yang kelima, ketepatan pengerjaan LKPD. Perskoran nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimum dikali 100. Baik, berikut ini merupakan kisi-kisi soal sumatif. Nah, untuk kisi-kisi soal ini terdapat 10 soal dengan soal pilihan ganda. Dan ini adalah bentuk soalnya. Ada terdapat 1 sampai 10. Lanjut, Mon. Yang ini, Mon. Selanjutnya, remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KD-nya belum tuntas, atau tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui pembelajaran tutor sebaya dan diakhiri dengan tes. Pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa yang mencapai nilai 75 sampai 80 diberikan materi masih dalam cakupan kompetensi dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Yang kedua, siswa yang mencapai nilai 80 ke atas diberikan materi melebihi cakupan kompetensi dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah menyampaikan asesmen kinerja tentang materi sel. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kami akan jawab menggunakan komentar juga nantinya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.